pagi, selamat datang di kelas IPS bersama Bu Ruri. Hari ini kita akan belajar IPS bersama-sama. Ayo kita mulai. Nah, lihatlah gambar ini. Ini adalah daerah perbukitan. Ya, ini adalah daerah perbukitan. Lalu, bagaimana sih kondisi daerah perbukitan ini? Yang pertama, udaranya jelas sejuk dan dingin karena termasuk dataran tinggi. Lalu, pemandangannya indah dan banyak pepohonan. Lalu, jalanannya berkelok-kelok dan tanahnya berundak. Oke. Lalu, pekerjaan apa saja yang ada di daerah perbukitan? Ada yang berkebun, ada juga yang berternak. Jadi ada yang berkebun, menanam sayuran di kebun, ada juga yang berternak. Ternak sapi, berternak kambing, seperti itu. Jadi pekerjaannya ada yang berkebun, ada yang berternak. Lalu, selanjutnya, ini adalah daerah perkotaan, benar. Nah, masyarakat yang hidup di daerah perkotaan memiliki berbagai hal yang menarik. Salah satunya adalah keberagaman suku atau etnik yang berbeda-beda, sehingga dapat mengenal kebiasaan mereka. Meskipun begitu, tetap harus bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, jadi di daerah perkotaan itu biasanya sukunya sangat beragam. Coba kalian lihat tetangga sekitar kalian. Seperti contoh, kalian mungkin sukunya Jawa. Lalu ada tetangga kalian yang sukunya Banjar. Ada juga yang suku Bugis. Nah, jadi dalam satu komplek perumahan saja itu dari berbagai macam suku dan etnik. Agama pun juga seperti itu. Mungkin tetangga kalian ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Jadi di perkotaan ini sangat beragam agama dan sukunya. Tapi walaupun beragam seperti itu, kita tetap harus hidup dengan baik, hidup berdampingan dengan baik. Kita harus saling mentoleransi. Kita harus mengerti kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, seperti contoh misalnya berbeda agama. Di saat perayaan Natal, kita harus menoleransi tetangga-tetangga kita yang merayakan Natal. Lalu misalnya untuk agama Hindu, ada yang merayakan Nyepi. Dan di saat Nyepi mereka harus tetap di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Nah, kita juga harus mentoleransi mereka. Begitu pula mereka mentoleransi kita yang beragama Islam. Di saat Idul Fitri, mungkin mereka juga akan berkunjung ke rumah kita untuk bersilaturahmi. Lalu di saat kita sholat pun mereka akan menoleransi saat kita sholat Id. Mereka tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keributan supaya kita bisa beribadah dengan hikmat dan khusyuk. Lalu, sekarang kita masuk ke tema 9. Tema 9 ini tentang gizi seimbang. Gizi seimbang ini apa sih? Nah, gizi seimbang itu berarti makanan yang kita makan harus mengandung sumber energi atau tenaga. Contoh sumber energi atau tenaga adalah padi-padian, umbi-umbian, sagu, jagung, dan sebagainya. Ini sumber energi atau tenaga. Lalu ada juga sumber zat pengatur. Nah, sumber zat pengatur ini contohnya sayur dan buah-buahan. Lalu ada juga sumber zat pembangun. Nah, sumber zat pembangun ini adalah ikan, daging, ayam, telur, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan kacang kedelai.
Jadi ini adalah yang dimaksud dengan gizi seimbang. Makanan kalian harus mengandung sumber energi atau tenaga, sumber zat pengatur, dan sumber zat pembangun. Atau biasa juga kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini adalah ikan bilih. Ikan bilih ini termasuk sumber zat pembangun, benar. Nah, ikan bilih adalah sumber protein, lemak, dan vitamin yang baik bagi tubuh. Ikan ini hidup dan berkembang biak di danau, tepatnya di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Ikan ini juga menjadi sumber rezeki bagi penduduk di sekitar danau. Para pencari ikan menjual ikan ini kepada pedagang. Para pedagang menjajakan ikan bilih matang yang digoreng kering. Awalnya ikan-ikan ini ditangkap dengan menggunakan jaring. Saat ini tangkapan ikan bilih jauh berkurang karena penangkapannya menggunakan bahan peledak yang berakibat merusak sumber daya. Oke. Nah, jadi ikan bilih ini adalah sumber zat pembangun. Ikan bilih bisa ditemukan di Danau Singkarak. Nah, di orang-orang di sekitar danau berarti berprofesi sebagai nelayan. Benar, mereka berprofesi sebagai nelayan mencari ikan bilih ini. Lalu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Mereka menjual ikan bilih baik yang sudah digoreng matang ataupun yang masih mentah. Jadi di sekitar Danau Singkarak ini kita tahu apa saja sih pekerjaan yang memungkinkan. Nah, jadi kondisi geografis suatu tempat itu berpengaruh dengan mata pencaharian penduduknya. Karena mereka tinggal di sekitar danau, jadi mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan, ada juga yang menjual ikan. Pokoknya yang berhubungan dengan kondisi geografis lingkungannya. Oke, sama seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, di sekitar tempat-tempat wisata, berprofesi sebagai pemandu wisata, ada yang punya penginapan. Ya, karena itu terpengaruh oleh daerah sekitarnya. Oke. Jeruk. Jeruk ini ada macam-macam. Ada jeruk limau, ada juga jeruk bali yang besar. Nah, beberapa daerah di Indonesia menjadi pusat penghasil jeruk, yaitu Garut, Jawa Barat, Tawangmangu, Jawa Tengah, Batu, Jawa Timur, Ejakula, Bali, Selayar, Sulawesi Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Medan, Sumatera Utara. Jeruk dapat ditanam di dataran rendah maupun tinggi, tergantung pada jenis jeruk yang akan dibudidayakan. Satu hal yang penting, jeruk hanya dapat tumbuh di tempat yang selalu terkena sinar matahari. Teknologi atau peralatan yang digunakan para petani jeruk ini pada umumnya adalah cangkul, alat untuk menyemprot obat, dan gunting pangkas. Jadi di beberapa daerah di Indonesia ini adalah pusat penghasil jeruk. Sehingga apa pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar itu? Sudah pasti petani jeruk. Ada juga yang menjual jeruk-jeruk itu. Nah, jadi seperti yang Bu Ruri bilang tadi, kondisi geografis suatu tempat pasti mempengaruhi mata pencaharian orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau di tempat tersebut bisa ditanam jeruk dan menghasilkan jeruk yang banyak, akhirnya banyak yang menjadi petani jeruk dan menjual jeruk. Nah, jadi jeruk itu macamnya banyak sekali anak-anak. Jeruk yang ditemukan di Garut dengan yang di Tawangmangu pasti berbeda jenisnya. Selanjutnya, ini ada udang windu. Udang windu memiliki ciri istimewa pada badan, yaitu terdapat 2 garis ungu hitam pada masing-masing ruas. Warna tersebut jelas sekali pada udang yang masih hidup. Lokasi yang cocok untuk tambak udang adalah pada daerah sepanjang pantai. Tambak adalah lahan sepanjang pantai yang dipergunakan untuk pemeliharaan ikan, udang, dan binatang air lainnya. Nah, jadi udang windu ini
biasanya bisa ditemukan di daerah sepanjang pantai. Jadi daerah sepanjang pantai itu biasanya ada namanya tambak udang. Tambak adalah lahan sepanjang pantai yang dipergunakan untuk memelihara ikan, udang, dan binatang air lainnya. Nah, jadi untuk orang-orang yang tinggal di daerah pantai tidak cuma menjadi nelayan dan juga menjual ikan, tapi ada juga yang mengurusi tambak. Nah, tambaknya bisa ikan, bisa udang, bisa juga binatang air lainnya yang bisa dibudidayakan. Jadi kembali lagi Bu Ruri ingatkan, kondisi geografis suatu tempat berpengaruh dengan mata pencaharian orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang daerah pantai, kalian pasti tahu apa saja pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar situ. Kita berbicara daerah wisata, kalian pasti sudah tahu apa saja sih pekerjaan orang-orang di sekitar situ. Nah, jadi sangat berpengaruh. Nah, oke anak-anak hebat, Guru rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.